HP lo bisa juga di Batam. Baik, para bapak dan ibu, kita memanjatkan puji Sirait kami di sini karena sukacita kami, dan saya yakin Amang juga punya hubungan, punya komitmen, punya hubungan emosional, punya komitmen untuk memajukan daerah ini seperti Amang TBC Dalai. Suatu sukacita kami jika Amang Sirait bisa menduduki posisi penting di Life INS ini sebagai direktur umum. Kami di sini ada beberapa kepala daerah, Bupati Tugas Samosir, Bupati Kumbang Kesuntutan langsung di sini, juga yang mewakili Bupati Samosir, karena kebetulan beliau masih mempersiapkan Festival Danau Toba sebagai ketua umum di Samosir, sehingga tidak dapat bersama-sama dengan kita saat ini, tapi beliau mengutus perwakilannya. Juga di sini perwakilan Bupati Simalungun. Di sini juga lengkap Muspida hadir, ada Pak Gaidi, Pak Wakapolres, mewakili Kejari, dan pimpinan SKPD, para kepala-kepala dinas, juga para guru-guru umum, guru-guru di dua kecamatan ini, Muara dan Siborong-borong, agar nanti mereka turut juga untuk mempublikasikan, mempromosikan penerbangan ini. Kami berterima kasih Amang Sirait dan bersama dengan segenap rombongan, ada beberapa direktur dan juga kapten pilot seperti yang disampaikan BPCH. Jadi menyambut kedatangan Wings Air pada penerbangan perdana. Jadi Amang Sirait ini adalah suatu kerinduan bagi warga Tapanuli ini. Kalau boleh saya katakan, ini adalah penantian yang panjang. Amang TV begitu getol, begitu ngotot agar ada penerbangan yang langsung ke Jakarta. Beberapa kali kami diundang untuk menggagasi ini, bahkan sampai Kementerian Perhubungan beberapa waktu yang lalu bersama dengan rekan-rekan saya, para bupati sekawasan Tapanuli. Oleh karenanya sudah barang tentu kami berterima kasih kepada Amang Sirait atas perhatian dan kepeduliannya bersama dengan grup Layong, penerbangan Layong ini yang membuka rute Silangit ini, rute Jakarta Batam Silangit dan beberapa kota-kota besar lainnya. Kami yakin dan percaya penerbangan ini akan berkembang, karena seperti yang Amang sampaikan, populasi orang Batak di Jakarta, di Batam, dan di beberapa kota-kota lainnya cukup banyak yang sebenarnya mereka ingin pulang kampung, rindu akan kampung Bonapasuki, tetapi karena jauhnya perjalanan ini, Medan Tapanuli ini membutuhkan 6 sampai 7 jam. Akhirnya mereka lebih cenderung ke Bali, ke Batam, dan kota-kota yang mungkin dapat dijangkau dengan cepat. Nah, bandara ini menjadi pintu gerbang ke wilayah Tapanuli, pintu gerbang untuk objek wisata di Danau Toba ini. Agar ini penerbangan ini berlanjut terus, bahkan meningkat pada masa-masa yang akan datang. Jadi bukan hanya
Silangit Batam, tetapi Jakarta tujuan Silangit via Batam, Silangit ke Jakarta via Batam, dan kota-kota besar lainnya. Wings Air bisa berjalan terus, jangan seperti yang kami juga sudah pernah ke Batam dengan Sky Aviation, tapi tidak berjalan dengan mulus karena dulu harapan kami harus sampai ke Jakarta. Kalau hanya ke Batam, saya rasa untuk penumpang kurang. Tapi dengan transit Batam ke Jakarta, kami harap ini akan cukup besar peluangnya, karena melihat kedekatan daerah di Silangit, ya dulu kita, Simalungun, Tapanuli Utara, bahkan Dairi, Tapanuli Tengah dan Sipolda akan mendarat di Silangit, bukan ke Medan. Itulah, mungkin ada sampai 10 kabupaten kota nanti akan mendarat di Silangit, bukan di Kuala Namu. Itulah harapan kami. Maka Wings Air akan lanjut seterusnya. Bahkan nanti kalaupun sekarang masih 3 kali 1 minggu, bahkan tiap hari. Jadi itulah harapan kami, cuma kami mohon pada Wings Air, janganlah kalau sekarang karena masyarakat kita pada umumnya, pada umumnya adalah petani yang belum mampu. Jadi artinya titiknya tolonglah jangan terus terlalu tinggi. Itu harapan kami. Keraguan di diriku bagaimana membangun daerah ini. Hanya memang kita harus sama-sama memikirkan bagaimana mempercepat. Potensi banyak, dan belakangan ini juga saya lihat begitu mudah teman-teman Bapak kita di Pemda membuka diri, dan ini harus kita teruskan supaya pengusaha-pengusaha ini bisa masuk lebih mudah ke daerah ini. Kalau kita darah, tidak ada, sepengetahuan saya, tidak ada sebenarnya kabupaten yang punya potensi sebesar di daerah kita ini kalau kita bisa bersama-sama. Kita punya tujuan wisata, kita punya orang di luar sana dari mulai pengacara sampai pengusaha terkenal, nggak dipunyai sama Irian. Kita punya profesor banyak, dari mulai Pak Bungaran sampai yang saya kenal yang lain. Pertanyaannya adalah kenapa? Harus ada yang kita harus renungkan. Mulu kan jauh, ngali, gue mereng-mereng, Sabtu batang longgar di bandara, Sabtu Jakarta, mulai minggu, gue lebih berminggu, karena berminggu. Dan saya Jakarta, Sabtu sejam besar bolos, gue lebih mengelusi jam 20 menit mengelusi berenang. Kemudian hari Sabtu, gue lebih makan terbang hari Jumat, gue dari Makalang Naniwa, minum 2 palai, atau gue udah tuh salti, sama 2 tahun. Sampai hari Sabtu, malam minggu gue lebih makan 2 bulan, kan gitu kan? Mulut target nami 10 bulan ikut diri, ikut tiap hari. Jadi asa gue dalam untuk kami dulu hormat atas nama Pak Rusdi. Beliau bilang ini harus jalan. Kalau gagal ini berarti kamu tidak lagi sirai, menjadi siraiko. Karena kamu nggak berhasil. Jadi ini harus jadi. Terpaksa ini 2 handphone bergerak udah 2 minggu, dan saya juga kaget ternyata dari Batam tadi tulang silalahin nanya penumpang, kamu tahu dari mana? Ternyata di Facebook sudah beredar, dan kita berharap itu lebih cepat lagi. Kalau ini jadi, tidak sulit membuat penerbangan dari Jakarta ke Silangit langsung. Karena kita kan jadi nagudang mesti ngani mulut penerbangan rutin. Nasohnya jahat secara langsung akan berubah do pikiran tidak jalanin mengenai karir dunia berikutnya. Ada mana yang jadi teknisi, ada mana pengen jadi pilot,
adalah karena asing. Ayo menurut saudara pesawat khusus Toyota mau tubusi dan kan? Kita saya tawarin mau main, saya tawarin mana pengacara, mana guru profesi. Di sini ada Sinta Barat, Puni Patarutu, Kapten. Nah kisah Jakarta membuat maka tak guna. Kami punya pilot kurang lebih 2000, orang Batak kurang lebih 100. Pertanyaannya adalah kenapa sedikit? Kenapa sedikit? Karena mungkin nggak ada imajinasi. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati, Pak PB, dan semoga penerbangan ini boleh berlanjut terus, dan kami atas nama nasional begitu kagum dengan sambutan kedatangan. Terima kasih, selamat siang. Ini perlu saya ceritakan karena di sini wartawan supaya lebih banyak mereka mengetahui latar belakang kenapa saya komit. Pada tahun 1944 pada saat Jepang sudah mau kalah perang oleh tentara Jepang, angkatan udaranya dipindahkan pesawat-pesawat Zero-nya itu karena akan dibom oleh tentara sipil. Dibangunlah di sini lapangan terbang tahun 44 dari rumput masih, karena pesawat Zero itu kan ringan. Itu mulanya tahun 44. Saya kira di sini gak ada yang lahir tahun 44. Saya sudah itu. Saya udah berumur 6 tahun. Dulu Bung Karno mendarat di sini. Jadi sejarahnya bukan main. Sejarah ini saya ulangi karena saya menggoda Presiden SBY dengan sejarah ini, sehingga beliau luar biasa ini. Anggaran sampai bisa sekarang jadi lapangan terbang seperti ini, apalagi waktu kemarin beliau meresmikan Museum Batak pakai 737 500. Itu hampir apa ya, ujung itu belum berhenti jadi direm. Wah, beliau sedikit menegur, bukan marah sama Menteri Perhubungan. Kenapa lapangan terbangnya sependek ini? Kalau saya ketawa saja, pasti selamat beliau. Tapi saya ketawa, perintah berikut perpanjang 500 meter. Saya waktu kecil 6 tahun umur saya jalan kaki dari Bali ke Kisima bawa nasi bungkus. Jalan kaki itu menyambut Presiden Soekarno di sini. Itu nggak pernah saya lupakan. Tapi inilah lapangan terbang yang termasuk tertua di Indonesia, tapi yang terbengkalai sampai 60 tahun. Itu masalahnya. Jadi saya lobby Menteri Perhubungan, Angkasa Pura. Saya sangat memuji Ibu Mega. Mana itu PDIP dan kamu pakai apa dia ya? Karena sebenarnya yang mulai itu Ibu Mega. Itu harus diakui lah. Tetapi baru cuma 900 meter, jadi waktu itu belum bisa mendarat apa-apa. Barulah kemudian menjadi perhatian dari dalam pemerintahan SBY. Itu satu. Jadi ada background kenapa sangat emosional saya masalah ini. Dia harus suatu pikiran. Tapi yang nomor 2 bukan itu. 68 tahun merdeka kita juga sudah jelas banyak kemajuan. Tapi seperti apa dikatakan Menteri BUMN kemarin, rakyat Indonesia 35% sangat miskin, 70% miskin. Dan saya kira yang 30% sangat miskin itu termasuk daerah kita seluruh Indonesia. Saya cemburu juga media dia provinsi Sumatera Barat, bukan main kemajuannya. Sulawesi Selatan. Nah, ada masalah apa? Antara lain Pak Sirani, 4 kabupaten ini dalam geopolitik disebut locked land, yaitu daerah yang terkunci karena akses ke laut itu tidak ada itu di
Ya. Jadi transportasi di sini hanya ada darat, tidak ada laut. Udara pun tidak datang-datang. Padahal dari Medan ke sini itu kadang-kadang jauh, sehingga rusak lagi jalannya. Nah itulah waktu cucu saya datang ke sini, dia bilang, "Opung, saya pulang ke kampung, nggak mau lagi. Anak dan saya di mobil." Dia bilang, "Ini belakang saya itu," kalau bahasa anak-anak, "pantas saya itu udah pernah mampir di jok," katanya. Ya karena loncat-loncat terus begitu. Itu bahasa anak-anak ya. Bagaimana? Nah ini juga perhatian daripada provinsi maupun pusat sangat kurang sekali. Nah, kalau sudah begini satu-satunya cara transportasi dan bisa segera adalah melalui udara. Nah, itulah sebabnya dulu ya Pak, saya selalu ikut juga mendorong para kawan-kawan bupati ini, dan mereka luar biasa, 4 bupati. Kami akan menyampaikan cenderamata berupa ulus. Jadi ini Pak Wahyu, tenunan ibu-ibu, jadi kurang 1 bulan dibuat di sini. Kami berharap, kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar para bapak diberi kekuatan dan kesehatan, bahkan semakin sukses di pekerjaan para bapak, termasuk sukses penerbangan perdana ini akan dilanjutkan dengan penerbangan selanjutnya. Oleh karenanya mohon bapak perkenan. Iya, tadi terus dorong tanah suami dan dua. Saya dua makin kau manis kau. Debatado si dua dua main tahun di Barolo. Bapak Kepala Desa Sade Kartu, Bapak Kapolres Utara. Ini mah desa kita deh.